lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Al-Munziri dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Hal ini menunjukkan bahwa membunuh muslim dengan sengaja adalah dosa besar. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan pelestarian kehidupan. Karena itu, Islam melarang manusia untuk saling membunuh dan berperang tanpa alasan yang dibenarkan agama. Bahkan Allah menyebut orang yang berani membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan sebagai bentuk pembunuhan terhadap semua manusia. Bahwasannya barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena kisos atau berbuat kerusakan di muka bumi, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Para pengebom berdalih tidak sengaja membunuh muslimin. Dalam hal membunuh seorang mukmin tanpa kesengajaan, Allah mewajibkan pelakunya untuk membayar diat, denda, dan kafarah tebusan. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja. Maka barang siapa yang membunuh mukmin karena tidak sengaja, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diat yang diserahkannya kepada keluarganya, kecuali apabila keluarganya itu berkenan untuk bersedekah dengan memaafkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Adapun terbunuhnya sebagian kaum muslimin akibat tindakan bom bunuh diri, maka ini jelas tidak termasuk pembunuhan tanpa sengaja. Karena juga tahu di lokasi pengeboman ada muslim, sehingga hal itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan jihad. Di samping itu, dalam sejarah perjuangan Islam tidak tercatat ada sahabat yang melakukan bunuh diri untuk menghancurkan musuh. Bahkan yang ada adalah kisah orang yang bunuh diri di medan perang karena tidak tahan menderita luka. Orang ini langsung divonis masuk neraka oleh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Lihatlah, padahal dia di medan jihad sedang bertempur dengan musuh Islam, justru divonis masuk neraka. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya tentang syarat-syarat jihad. Syarat-syarat jihad itu ada dua. Tidak boleh berangkat jihad tanpa restu orang tua. Syarat kedua, harus dengan izin ulil amri pemerintah yang sah. Karena kewajiban jihad adalah untuk mentaati ulil amri pemerintah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang termasuk ulil amri adalah yang mengatur urusan kenegaraan, kemaslahatan, dan yang menyatakan adanya keadaan darurat. Mereka yang mengatur sesuai dengan kewenangan mereka. Kewajiban kita sebagai rakyat adalah tetap bersama jamaah kaum muslimin. Di sini, para pelaku pengeboman itu cuma mengikuti perintah seorang pimpinan atau ustadz pimpinan ormas tertentu. Karena itu, ketika mereka menganggap perang terhadap pemerintah ini sebagai jihad, adalah sebuah kekeliruan tentunya. Meski negara kita bukan negara Islam, namun selama pimpinan tertinggi masih melaksanakan sholat, maka Rasulullah bersabda, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membencinya dan mereka membenci kalian, yang kalian melaknatinya dan mereka melaknati kalian. Dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, tidakkah kita melawannya dengan pedang senjata? Beliau mengatakan, jangan, selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat pada pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah perbuatannya, dan jangan kalian cabut tangan kalian dari ketaatan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Maka jelaslah sudah jika para pemimpin negara ini masih rajin melaksanakan sholat dan bahkan dakwah diperbolehkan, maka tidak ada alasan untuk memerangi pemerintah. Oleh sebagian para ulama, mereka yang memerangi pemerintah dan berbuat teror ini disebut sebagai pengikut Khawarij. Siapakah Khawarij itu? Dari ilmu morfologi, kata Khawarij merupakan bentuk jamak dari kharij yang artinya orang yang keluar.
Secara historis, kelompok Khawarij ini adalah sebuah kelompok sempalan yang menyempal dari Ashiratul Mustaqim atau jalan yang lurus dengan beberapa ciri khas ideologi mereka. Mereka memiliki sebuah keyakinan penafsiran akal pikiran yang keliru terhadap nas Al-Quran atau Al-Hadis, sehingga ideologi mereka sama sekali tidak bisa disandarkan kepada pemahaman Islam yang benar. Demikian pula aksi-aksi teror mereka yang sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan ajaran Islam yang mulia dan indah ini. Bahkan Islam berlepas diri dari mereka. Lebih dari itu, Islam justru sangat mengecam mereka. Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai anjing-anjing penghuni neraka, seperti dalam hadis. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Sebaik-baik korban adalah orang yang mereka bunuh. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jelaslah, mereka ini adalah salah satu mata rantai dari kaum Khawarij yang muncul sepeninggal Nabi SAW. Ketika itu, para sahabat Khulafaur Rasyidin masih hidup. Mereka lah orang-orang yang memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuhnya. Mereka juga lah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Coba perhatikan, siapakah korban aksi teror mereka? Bukankah kaum muslimin? Perhatikanlah bahwa kaum muslimin juga menjadi target operasi mereka. Walau awalnya mereka berdalih memerangi orang kafir, tapi pada akhirnya musliminlah yang menjadi sasaran mereka. Mereka akan lebih sibuk memerangi kaum muslimin. Sabda Rasulullah SAW, mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan penyembah berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa teroris Khawarij memerangi Muslim? Jawabannya jelas, bermula dari penyelewengan makna terhadap ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Para pemimpin negara ini masih yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Rakyat atau pemerintah tidak ada bedanya, dianggap telah berloyal kepada orang-orang kafir. Konsekuensinya, mereka tidak segan-segan menganggap banyak muslimin sebagai orang kafir. Itulah logika para pengikut Khawarij. Apa saja ciri-ciri teroris Khawarij? Selama ini telah terjadi salah kaprah dalam penilaian terhadap teroris. Sebenarnya tidak tepat bila seseorang menilai orang lain sebagai teroris atau sebagai orang yang terkait dengan jaringan teroris ataupun mencurigainya hanya berdasarkan penampilan lahiriahnya saja. Memelihara jenggot dan celana di mata kaki tak ubahnya ajaran agama Islam yang lain semacam sholat, puasa, ataupun ibadah haji. Mereka, para teroris Khawarij, juga sholat dan berpuasa. Bahkan mungkin mereka melakukan dengan lebih rajin dan penuh semangat. Apakah kita akan menilai sholat dan puasa sebagai ciri teroris? Astagfirullahaladzim. Ada beberapa cara mengidentifikasi teroris Khawarij yang bisa dilakukan. Dari beberapa sumber dan literatur, ciri-ciri teroris ini, mereka memiliki pertemuan-pertemuan rahasia yang tidak dihadiri kecuali oleh orang-orang khusus. Kedua, mereka akan menampakkan kebencian terhadap penguasa muslim. Dalam pertemuan-pertemuan khusus, mereka tak segan-segan menganggap para penguasa muslim tersebut sebagai orang kafir. Ketiga, mereka akan menampakkan pujian-pujian terhadap para tokoh-tokoh Khawarij masa kini, semacam Osama bin Laden dan yang sejalan dengannya. Keempat, mereka menyukai buku-buku hasil karya tokoh pergerakan semacam Syed Qutb, Salman Al-Audah, Fatih Yakan, Said Hawa, dan yang sejalan dengan mereka. Tentu ini sebatas indikasi yang mengarah kepada terorisme. Untuk memastikannya, tentu perlu kajian lebih lanjut terhadap yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Umat muslim sebenarnya memiliki tuntunan mulia bila tidak menyukai pemerintah tanpa perlu menjatuhkan vonis kafir kepada pemerintah. Tuntunan Nabi SAW dalam menasehati penguasa ketika penguasa itu
itu salah, zalim, dan tidak adil, yaitu dengan menyampaikan nasihat dengan cara yang tepat, tanpa mengandung unsur provokasi yang membuat rakyat semakin benci terhadap pemerintah. Hukum asal dalam menasehati pemerintah adalah dengan sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan. Diriwayatkan dari sahabat Iyad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa hendak menasihati pemerintah tentang sesuatu, janganlah dia lakukan dengan terang-terangan. Akan tetapi, hendaknya dia ajak dan menyendiri dengannya. Jika diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak, sungguh ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tidak ada perbuatan haram yang mengakibatkan dampak positif. Begitu pula dengan terorisme. Salah satu efek negatif adalah pandangan negatif masyarakat terhadap beberapa sunnah Nabi. Secara kebetulan, pelaku aksi terorisme memiliki ciri khas pakaian ala Pakistan. Umumnya mereka menjenggot, celana di atas mata kaki, istri-istrinya bercadar, atau memakai jilbab besar. Maka tak heran jika stigma yang timbul sekarang, orang-orang yang berpakaian tidak isbal atau celana di atas mata kaki dan berjenggot akibat pelaku bom ini, maka sunnah-sunnah Nabi menjadi bahan olok-olok. Bahkan lebih miris lagi, orang yang ingin memelihara jenggot dan memakai celana di atas mata kaki misalnya, khawatir dicap sebagai teroris. Tidak sedikit pula orang yang menjadi sebal melihat orang berpenampilan Islami tersebut. Bahkan pesantren dan masjid-masjid disinyalir menjadi sarang teroris. Nauzubillah min zalik. Memelihara jenggot dan mencukur kumis merupakan sunnah Nabi yang semestinya tidak boleh dilupakan oleh umat muslim. Ada beberapa hadis yang menunjukkan perintah lelaki harus memelihara jenggot. Para nabi dan para sahabat juga memelihara jenggot. Misalnya dua hadis berikut ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, potong pendeklah kumis dan biarkanlah, peliharalah jenggot. Hadis riwayat Muslim nomor 623.